perkenalkan, saya atas nama Stefania Charles Pranitokan, salah satu mahasiswa aktif dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mereview salah satu video dari Jerome Pauline, yaitu Jika Aku Menjadi Menteri Pendidikan Indonesia. Sebelum melanjutkan ke pembahasannya, mari kita mengenal terlebih dahulu siapa Jerome Pauline. Jerome Pauline Sijabat atau biasa disapa Jerome adalah seorang YouTuber, selebriti internet, dan juga pengusaha berkebangsaan Indonesia. Jerome dikenal setelah memulai kanal YouTube bernama Nihongo Mantapu yang membagikan kehidupan pribadinya sebagai mahasiswa Indonesia di Jepang. Jerome membuat konten vlog cara belajar bahasa Jepang, matematika, dan kesehariannya selama berada di Jepang. Jerome berkuliah di Universitas Waseda Shinjuku, Tokyo, Jepang dengan program studi yang diambil yaitu matematika terapan. Jerome berkeinginan untuk berkuliah di luar negeri sejak masih berada di bangku kelas 2 SD. Setelah lulus SMA, keinginan untuk berkuliah di luar negeri tersebut mengalami kendala karena orang tuanya memiliki keterbatasan ekonomi sehingga Jerome mencoba mengambil program beasiswa. Nah, mulanya Jerome mengikuti ujian seleksi program beasiswa ke Universitas Teknologi Nanyang, Singapura di Jakarta. Dan 2 bulan setelah tes, Jerome dinyatakan lulus seleksi namun hanya memperoleh setengah beasiswa saja. Nah, karena jumlah beasiswa yang akan diterima tidak penuh, Jerome kemudian membatalkan untuk mengambil beasiswa ke Singapura tersebut dan ia mengikuti program beasiswa dari sebuah perusahaan asal Jepang yakni Mitsui Bussan yang bisa memberikan beasiswa penuh. Jerome kemudian mengikuti ujian seleksi tersebut dan dinyatakan lulus untuk mendapatkan beasiswa dari program Mitsui Bussan Scholarship dan berkuliah di Universitas Waseda Shinjuku, Tokyo, Jepang. Ia mendapat dukungan beasiswa sebanyak Rp18.900.000 per bulan. Nah, dari sini Jerome sangat memotivasi dalam bidang pendidikan lewat sosial media dan juga konten-konten yang ia tayangkan di kanal YouTube-nya. Dari video yang sudah saya tonton, Jerome Pauline membahas 3 topik, yaitu yang pertama terkait hadiah perlombaan, yang kedua ada waktu belajar, dan yang ketiga adalah gaji guru di Indonesia. Baik, langsung saja kita bahas topik yang pertama mengenai hadiah perlombaan. Di sini Jerome membandingkan kisaran hadiah perlombaan game online yang mencapai ratusan juta rupiah dengan perlombaan di bidang pelajaran yang kisarannya hanya mencapai maksimal 10 juta. Nah, tentu saja kondisi ini menunjukkan perbedaan yang sangat menonjol. Kenapa? Karena hadiah yang didapat masih juga harus dibagi dengan 3 peserta lain dalam satu tim. Nah, tentu nominal yang diterima setiap orang akan semakin kecil. Maka dari sini teman-teman, dengan nominal yang besar, dengan hadiah yang nominalnya besar, maka akan memberikan pengaruh pada niat para peserta untuk menjadi juara dengan meningkatkan skill yang mereka punya, keseriusan dalam menempuh perlombaan, dan juga menarik banyaknya peminat untuk turut mengikuti perlombaan. Lalu yang berikut kita masuk ke topik yang kedua terkait dengan waktu belajar siswa. Jadi di sini Jerome mencoba untuk kembali melihat durasi waktu belajar di Jepang yang dibuka pada pukul 9.30 pagi, bahkan ada juga loh yang dibuka pada pukul 10 pagi dengan jam pulang atau selesai pelajaran pada jam 4 sore. Nah, sedangkan di Indonesia dibuka pada pukul 7 pagi dan ada juga sekolah yang dibuka pada pukul 6.30. Nah, sedangkan jam pulang kita juga sama dengan sekolah-sekolah di Jepang. Berdasarkan fenomena yang telah digambarkan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa faktanya siswa di Indonesia cenderung merasa capek atau kelelahan dengan pembelajaran yang sangat lama di sekolah. Nah, jika siswa capek, siswa tidak akan bisa rileks lagi untuk belajar, melanjutkan pembelajaran yang telah dipelajari di sekolah. Nah, jadi bayangkan saja teman-teman, jika hanya mengulang pembelajaran di sekolah saja siswa sudah merasa jenuh, lalu bagaimana dengan melanjutkan belajar untuk beberapa materi yang belum dipelajari atau sekedar hanya mencari tahu hal-hal baru atau materi-materi baru? Maka otomatis siswa akan hanya terpaku pada apa yang diajarkan oleh gurunya di sekolah dibandingkan mencari tahu sendiri. Lalu yang berikut, topik yang ketiga, yaitu topik yang membahas tentang gaji guru di Indonesia.
Nah, pada topik yang ketiga ini juga, Jerome kembali membandingkan tarif gaji yang diterima guru di Indonesia dengan gaji guru di Jepang. Jadi gaji guru di Jepang untuk per bulannya minimal mereka mendapatkan 38 juta per bulan. Hal ini tentu saja jauh berbeda dengan gaji guru di Indonesia yang kita ketahui sendiri bahwa gaji guru di Indonesia terkesan sangat-sangat rendah. Nah, teman-teman, ketika gaji atau kesejahteraan guru di Indonesia semakin rendah, maka sumber daya manusia yang dihasilkan akan tidak terlalu berkualitas. Nah, begitupun sebaliknya, ketika gaji atau kesejahteraan guru semakin ada pada paragraf yang tinggi, maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan tentu saja bagi siswa ataupun mahasiswa akan lebih tertarik untuk menjadi tenaga pendidik sehingga mereka lebih prepare untuk melakukan persaingan yang lebih sehat, ketat, dan jika ingin menjadi seorang guru yang hebat. Maka sederhananya saja seperti ini teman-teman. Jika guru memiliki level yang tinggi, maka siswa pun akan memiliki level yang tinggi. Nah, kita tahu sendiri, guru yang bagus menghasilkan siswa yang bagus. Baik teman-teman, di sini saya sangat setuju dan sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh Jerome dalam video yang telah kita ulas bersama. Jadi pertama untuk hadiah perlombaan. Jadi lebih bagusnya di perlombaan pada bidang pembelajaran itu taraf hadiahnya dinaikkan. Sedangkan untuk waktu pembelajarannya lebih bagusnya dipersingkat agar siswa dapat belajar kembali dan mereview ulang materi yang telah dipelajarinya di sekolah. Nah, untuk dipelajari lebih lanjut di rumah. Dan yang terakhir terkait dengan gaji guru ataupun kesejahteraan guru di sini harus ditingkatkan agar guru yang bagus dapat meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Baik, teman-teman, ditinjau dari beberapa aspek berdasarkan fenomena yang terjadi dari ketiga topik tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam pendidikan harus meningkatkan minat siswa untuk mengikuti lomba dengan cara memperbesar hadiah lomba-lomba, mata pelajaran. Bukan hanya itu, tetapi kita juga harus meningkatkan ekspos dari media massa untuk setiap prestasi yang didapat oleh para peserta-peserta lomba. Tak hanya itu juga di bidang pendidikan juga harus dapat mempersingkat waktu pembelajaran di sekolah, tapi juga harus menanamkan rasa kesadaran dalam diri siswa untuk waktu yang dipersingkat itu. Maksudnya waktu sisanya itu digunakan untuk pembelajaran yang lebih lanjut di rumah juga untuk harus meningkatkan kesejahteraan guru. Dalam hal ini kita sebutkan saja gaji dan hal lainnya agar dapat memunculkan sumber daya manusia yang berkualitas tentunya. Nah, baik teman-teman, demikian hasil review dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menonton dan menjadi tolak ukur untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya dan terima kasih.